like has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, the echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, the echo in my soul. In my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, the echo in my soul. In my soul.
Who the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm the child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm the child of God, yes I am. I'm the child of God, yes I am. I'm the child of God, yes I am. Shalom Aloki Sumatera. Hai Army of God. Senang banget ya hari ini saya bisa nyapa. Kita bisa nyapa teman-teman hari ini ya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali join ibadah ini, we are so happy to have you with us today. And today will be a little bit special. Why is it special? Kenapa spesial? Apa karena ada kita berdua, Nes? Yes, supposedly. Oke, jadi spesialnya hari ini kita akan khotbah bareng, tapi dengan tema yang berbeda. Nanti akan dimulai dengan Agnes dulu. Agnes mau bahas bagian mana? Yes, jadi hari ini kok kita bakal bahas tentang self love, tapi dibagi jadi dua nih. Nah, Agnes bakal ngomong tentang self love from the outside. Kalau Koko? Nah, kalau aku sendiri akan ngomong self love di bagian inside, tentang bagaimana cara mengasihi diri dari dalam, mengasihi diri dengan cara yang benar dan baik. Okay, so should we just get started? Are you ready? I'm ready. I'm also ready ya. Yuk kita sama-sama belajar dulu dari self love from the outside. Alright. Nah, so teman-teman hari ini nih ketika kita belajar tentang self love from the outside, kita mau belajar dari salah satu tokoh which is Samson. Alright, we want to learn about Samson imperfection. Kita mau sama-sama belajar dari Simpson. Nah, before that, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya teman-teman, sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, thank you karena kami diberi kesempatan untuk bisa berkumpul secara virtually, tapi kami tahu Tuhan selalu ada di hati kami. Dan Bapak, let us have faith in your words today, Lord. And above that, Jesus, I pray that today I can share the message that you put inside my heart as what you want to be delivered, not as I want to be heard. So Jesus, kami meletakkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Alright, so ayo kita sama-sama belajar dari Simpson ya. Jadi Simpson ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang bisa dibilang hampir sempurna. Dia hampir memiliki semua yang diinginkan oleh orang lain. He have position, he got strength, he got popularity, and he probably might get the look as well. Nah, kalau Simpson hidup di masa sekarang, mungkin semua orang itu pengen seperti Simpson. Ya, semua orang pengen hidup seperti Simpson, kayak SpongeBob, hidup seperti Larry gitu ya. Semua orang pengen hidup seperti Simpson gitu. The thing is, tanpa ada Simpson di masa sekarang, banyak anak muda itu sudah berlomba-lomba pengen hidup seperti orang lain. Do you know why? Because I guess that we feel it's easier to love ourselves when we are somebody else. We feel that others people life is more easier to love than our own self gitu loh. Karena kita merasa bahwa oh ternyata hidupku ini nggak up to standard dibandingin mereka. Ternyata hidupku ini tidak sebagus hidupnya mereka. Coba aku punya hidup seperti mereka, pasti akan sangat mudah aku bisa dapat ini dan itu. Coba aku punya hidup seperti mereka, pasti akan sangat mudah untuk aku capai ini dan itu. Right? The thing is, what if we have it all and we get it all? You have everything that you wanted as the world wants you to have. What if one day you lost it all? What's going to happen about your confidence? What's going to happen about yourself? Apakah kamu akan bangga dengan apa yang kamu punya? Dan kalau kamu kehilangan itu semua, what will happen? So, young people, I want to say that ketika kita meletakkan confidence kita, our identity in the world on how world look at you, you will afraid when it's all fades. Because you will realize you lost your worth. And this is what happens to Samson. Ini yang terjadi dengan Simpson. Ketika Simpson meletakkan kekuatannya di bagaimana cara dunia melihat dia, dan detik dia kehilangan semua itu, dia nyadar dia kehilangan worth-nya. Simpson lost his worth. And today we are going to learn about that. Jadi kita akan belajar
why Simpson lost it all gitu ya. Nah, the very first point I want to share is that don't live by the world's standard. Jadi kita tuh tidak boleh hidup dengan standarnya dunia. Ada 3 hal yang menurut saya kita tuh tidak boleh mengizinkan dunia itu sebagai parameter untuk mengukur apakah kita ini up to standard or no. The very first one is beauty, second is intelligence, and the third one is spiritually. Nah, ngomong soal beauty itu gak ngomong soal cuman ladies doang ya, gentleman juga termasuk. So guys, it's very cliche, kita tuh sering banget dengar bahwa cantik dan ganteng itu relatif. Yang pasti itu jelek. Bercanda ya. So, cantik dan ganteng itu relatif gitu loh. Tapi kenapa kita tuh tetap saja berlomba-lomba untuk menjadi seperti apa yang dunia inginkan? Ketika kita lihat seseorang nih di Instagram, kita ngerasa dia cantik. Dan kita berusaha untuk menjadi seperti dia agar terlihat cantik. Kita lihat nih, satu style di Instagram. Very fashionable cowoknya. Dan kita selalu berusaha, oh aku mau ikutin style dia supaya terlihat ganteng. Kenyataannya itu salah teman-teman. Bukan berarti kita nggak boleh mempercantik diri loh ya. Boleh, sangat boleh. But back again to the purpose. Hari ini kita mempercantik diri untuk apa sih? Kalau ujung-ujungnya hanya dapat pengakuan dari orang lain, ujung-ujungnya hanya dapat diterima oleh orang lain, let me tell you one thing, you better stop. Why? Because you do it wrong. If you do that today, you will not be better than the person who you are today. Kalau kita ngelakuin semua itu hanya untuk diterima oleh orang lain, percayalah Anda tidak akan jadi lebih baik daripada Anda yang hari ini. Gitu loh. Jadi, the purpose of beautify yourself need to back to you again. Caranya gimana? You need to explore about you. You need to know fashion seperti apa yang cocok buat kamu. You need to know gaya rambut apa yang cocok buat kamu. You need to know what kind of workout that's suitable for your body, that you convenient, that makes you comfortable. Nah, kalau teman-teman nggak bisa explore apa yang bikin kita nyaman, dan kita paksain untuk bisa seperti orang lain, percaya tidak akan bertahan lama. Segala sesuatu yang kita paksain ya, tidak akan bisa bertahan. Why? That is not you. So you need to stop doing that for the sake of people opinion. You need to start doing it for yourself. So explore about you. What do you like? What kind of fashion that makes you convenient? What kind of workout that makes you easy to do but you feel healthy? So not following others people judgmental. Ya. Dan yang kedua is about intelligence. This is very rare to be talk about. Kenapa? Karena saya rasa karena kita terlalu terbiasa dengan apa yang dunia inginkan ya. Jadi ketika ngomong soal intelligence, kita tuh sering berpikir bahwa kalau lu pekerjaannya nggak oke, posisi lu nggak kece, jurusan lu nggak kece, maka kamu nggak akan intelligence. Which is actually sangat tidak adil rasanya kalau kita itu menilai intelijensi seseorang dari apa pekerjaannya, dari apa jurusannya, dari apa posisinya. Karena intelligence is always talking about akal dan budi. Ya, kalau hari ini lu punya posisi, jurusan lu bagus, lu pendapatannya oke, but when you go out to eat, and then there's waiters yang salah kasih pesanan, terus lu bentak-bentak itu waiters. Do you think you sound intelligent? Sorry to say, I don't think you are intelligent if you act that way. So, young people, what I want to say is, jangan kejar supaya dibilang orang itu lu pinter, supaya dibilang orang itu, dia keren loh, dia manajer loh. Don't chase for that. What you have to chase is, make yourself educated. Pastikan Anda teredukasi. Ya, kalau lu teredukasi, kemanapun lu pergi, orang akan pandang. Why? You know how to treat others. You know how to balance your work life, how to balance your social life. That is intelligence. Enggak ngomong cuma soal posisi, tapi ngomong soal gimana cara lu bersikap, gimana cara lu ambil keputusan, gimana cara lu hargai orang lain. It will talk more about your intelligence. So young people, let's stop chasing the wrong thing and start doing the right thing. Yeah? And then the third one is spiritually. This is very important. Why? Because we need to stop being a good Christian for the world. We are a good Christian because this is what God wants us to be. Spiritually is always about you, God, and the Holy Spirit, not the words. Dunia itu nggak ada sangkut pautnya dengan kehidupan spiritualnya kita. Itu harus semua tentang kita, Tuhan, dan Roh Kudus gitu loh. Dan kalau kalian tahu cerita tentang ketika Petrus dan Yohanes ditangkap,
Karena mereka tuh melakukan mujizat, dan ketika mereka disidang, orang-orang menyadari kalau mereka ini bukan orang-orang yang terpelajar, tapi mereka mengenal Petrus dan Yohanes sebagai pengikutnya Yesus. You see, what I want to share is that we are actually just an ordinary people, but why people acknowledge us? It's because we have extraordinary friends, and it's Holy Spirit. Not your friends beside you, not your college friends, not your manager, not your boss. There's no relation with how people acknowledge you about your spiritual life. It's because we have extraordinary friends, and it's Holy Spirit. So, you see here, you don't have to be more than who you are. You only need to be your ordinary self, because Holy Spirit will talk about you more than you try. Jadi ketika kita menjadi diri kita sendiri ya, kita hidup untuk Tuhan, kita tahu kehidupan spiritual kita ini untuk siapa, kita kerjain sesuatu itu untuk siapa, kita nggak perlu ngomong banyak sih. The way we live, how Holy Spirit live inside us, we'll talk more about that. And this is what's happened with Samson. Ini yang terjadi dengan kehidupannya Simson. Nah, Simson ini tahu betul tujuan hidupnya apa. Dia tahu betul dia ini siapa, dia tahu dia bisa seperti itu karena siapa, dia tahu dia kuat karena siapa. Tapi kenapa Simson jatuh? Why he lost his worth? Karena dia memegang dua dunia di tangannya dia. Di tangan yang satu dia memegang kehidupan yang Tuhan berikan untuk dia. Di mana dia dipakai Tuhan untuk membawa Israel bebas dari pegangan Filistin, ya, Filistin. So, itu satu dia pegang di tangan. Satu lagi, apa yang dia pegang adalah keeping up the life as the words want him to be. Jadi satu lagi dia memegang kehidupan yang dunia inginkan. Dunia melihat dia tuh kuat, dunia melihat dia powerful, dunia melihat dia enggak ada cacatnya lah seperti itu. Seperti itu kelihatannya. Nah, ketika Simson merasa seperti itu, dia mulai melepaskan apa yang Tuhan inginkan di hidupnya. Look, kalau Simson, orang terkuat yang pernah ada, tidak bisa memegang dua dunia di tangannya, ya apalagi kita, yang nggak ada apa-apanya gitu. Gimana caranya kita mau megang dua dunia di tangan kita? Satu dunia untuk kita hidup untuk Tuhan, satu lagi kita hidup to keeping up the standards as the world wants you to do. So you need to let go one thing, right? And you should know what to let go, ya, karena who you are today, ketika kita kehilangan segala sesuatunya, nanti kita cerita ya, di akhir hidupnya Simson, it's very tragic, and let's see bagaimana Simson berbalik terakhirnya, ya. So, that's the first point. The second point is, bagaimana cara kita itu bisa mengasihi diri kita sendiri, is you need to treat others with love and respect. And this is what Simson not do. Dan ini adalah apa yang Simson tidak lakukan kepada orang lain. Kalian pernah gak sih kalau kalian lagi baca ceritanya Simson, padahal dia powerful, dia punya posisi, semua orang tahu dia, tapi kenapa nggak ada orang yang suka sama dia? Nggak ada tuh diceritain bahwa Simson ini jadi favoritnya siapa, nggak ada tuh diceritain kalau orang-orang ini mengagungkan Simson, nggak ada. Justru lebih diceritain bagaimana Simson itu terus-menerus orang-orang itu berusaha terus-menerus menjatuhkan dia gitu loh. Dan why it could happen? Karena Simson tidak pernah mengasihi orang lain dan tidak pernah menghargai orang lain. Ya, kita sama-sama buka dulu di Hakim-Hakim pasal 5, Hakim-Hakim chapter 15. Okay, let me open it very quick. Oke, Hakim-Hakim 15 ayat 3 sampai 5. Nah, saya bacakan saja ya. Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatkannya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dijalankanlah obor itu dan dilepaskanlah anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. What I want to see from here is, Simson selalu mengizinkan perasaannya mengambil alih untuk mengambil keputusan gitu loh. He always let his feelings to take decision. Nah, padahal Simson ini punya kekuatan kan. Kenapa enggak dia langsung kalahin orang Filistin? Kenapa dia tuh harus
memain-mainkan dulu loh orang Filistin dengan cara menunjukkan kekuatannya dia gitu. Hanya karena dia nggak happy, dia nggak senang, dia lakuin hal itu. Simpson sangat mudah terbawa emosi, ya, dan dia merasa dia itu superior, dia merasa dia kuat sehingga dia selalu memilih ya udah ngegas aja, toh aku akan menang karena dia tahu kekuatannya dia. Dan this is what I want to ask you guys. Do you ever feel that? Kadang bisa ngerasa nggak sih, kok orang-orang nggak treat me the way I want to be treat? Kok orang-orang enggak perlakuin aku seperti apa yang aku inginkan? Then the next question you need to ask yourself is, did you treat them the way you want it to be treated? Kita ini ya nggak bisa maksa orang lain itu perlakuin kita itu seperti apa kalau kita nggak pernah perlakuin mereka seperti apa yang kita inginkan. Lu nggak bisa duduk-duduk, diem-diem, terus orang tiba-tiba baik sama lu tanpa alasan. Lu aja nggak pernah baikin orang lain. Gimana caranya orang baikin kita gitu loh. Ya, jadi real love is not talking about what I'm supposed to do for others. Ini konteksnya bukan berarti kayak kita nih ngelakuin sesuatu untuk orang lain, tapi lebih ke kayak kita ngelakuin sesuatu agar dipuji orang. Kalau kita ngelakuin hal seperti itu ya, lu gak akan pernah lihat gimana sih kasih yang tulus. Lu gak akan pernah lihat gimana sih sebenarnya mengasihi orang tanpa alasan. Gitu loh. Jadi ketika kita berbuat baik sama orang, ketika kita hargai orang lain, we do it because we know it's the right thing to do. Not because we want feedback from others gitu loh. Dan nggak bisa dipungkiri ya, dunia itu nggak ramah gitu loh. Kadang kita banyak banget seringkali kita nih baikin orang, tapi orang nggak baik balik ke kita. Back again to the purpose kenapa kita baik sama orang. Kalau hari ini kita baik ujung-ujungnya cuma buat pujian, kita nggak akan enjoy sih baik-baik sama orang. Tapi hari ini kalau kita baik sama orang, kita sayang sama orang, kita respect orang lain, karena kita tahu itu hal yang benar. Enggak direspect balik pun, it's okay. It's not your loss guys, it's their loss. Doing the right thing never lost you anything. Doing the right thing cost you nothing. You will not lose anything gitu loh. Jadi, let's start doing things for others before we demand others to do things for us. Karena segala sesuatunya harus dimulai dari kita. Bahkan mengasihi orang lain pun harus dimulai dari kita dulu. Ya, and my last point, that's so fast. I don't think so. Anyway, the last point is, I think this is very hard to do. Mau dibilang susah dilakuin, enggak juga. Mau dibilang easy to do, ya enggak juga. My last point is, how to start loving yourself is we all need to learn how to say no. We all need to learn how to say no. Guys, no is not a bad word. Ya, kita sering kali ngerasa, I know, banyak banget orang suka ngerasa kayak, kalau aku tolak, gimana ya? Nggak enak rasanya. Kalau dia perlu bantuan, tapi aku tolak, nanti dia gimana ya? Kita selalu memikirkan tentang orang lain. Apakah memikirkan orang lain salah? Enggak. The thing is, have you think about yourself? Kalau kita terus-menerus mengiyakan orang lain tanpa melihat kapasitasnya kita, ya sama aja lu bantuin orang lain, tapi lu sakitin diri sendiri. Gitu loh. Jadi, kalau kita terus-menerus ya mengiyakan orang lain, orang akan selalu ngerasa bahwa kita selalu available untuk mereka. Orang akan selalu ngerasa bahwa lu perlu bantuan, tanya dia aja, dia bisa kok. Lu perlu ini, tanya dia aja, dia selalu available kok. The thing is, apakah apa yang kamu terima itu udah out of your portion? Kayak kita kalau makan, kelebihan di piring, enak kan? Lama-lama juga muntah kan? Makan aja bisa kayak gitu, apalagi bantuin orang lain. Kalau kita bantuin orang lain, ujung-ujungnya kita sendiri overload, ujung-ujungnya kita sendiri burn out. Gimana caranya kamu enjoy bantuin orang lain? Terakhir kamu bukan bantuin namanya sih, kamu akan merasa terbebani. Akan ngerasa bahwa kerjaanku tuh cuma kerjain orang lain gitu loh. Lah kapan aku punya waktu untuk sendiri? Ya kapan kamu beri waktu untuk sendiri? Kok terus-menerus iyain? Ya gimana caranya kamu punya waktu? That's why kenapa kita harus belajar learn to say no. People will understand about your life. You have a life, guys. So saying
yes to every single thing doesn't make you excellent at all. Kalau hari ini kita terus-terus memikirkan bahwa ya aku pengen bantu orang lain, ya aku pengen dia perlu aku gitu loh, dan kamu nggak siapin, nggak sisihin waktu untuk kamu sendiri, kamu akan ngerasa bahwa aku ini hidup untuk apa sih gitu loh. Aku nggak punya me time, apakah jangan-jangan orang itu cari aku karena mereka cuma perlu aku doang. Justru semakin lama kita semakin terus-menerus mengiyakan bantuan orang lain ya, mengiyain terus available untuk orang lain, kita akan ngerasa seperti ini. Mereka sebenarnya tulus gak sih sayang sama aku? Mereka temenan sama aku sebenarnya tujuannya apa sih? Kita akan terus-menerus berpikir seperti itu. Why? Ya karena kita gak pernah punya waktu mengasihi dan gak punya waktu mencintai diri sendiri. Gitu loh. Jadi kita akan terus-menerus merasa negatif sama orang. You know why saying no is important to love yourself? Because it's where self-care started. Katakan self-care is important. Self-care is important. Alright, excellent. Ya, self-care itu penting. Nah, self-care itu adalah bagaimana kita itu caring sama diri kita sendiri. Caranya seperti apa? Ya kamu harus spend time untuk kamu sendiri. Kamu harus punya waktu untuk kamu sendiri. Karena ketika kita punya momen untuk punya waktu kita sendiri akan tahu, oh ternyata aku lagi butuh refreshing ini ya, karena aku penat di sini. Oh ternyata aku lagi perlu waktu seperti ini ya, karena aku lagi stress out di sini. Nah ketika kita punya waktu untuk diri kita sendiri, kita justru akan banyak banget momen-momen di mana kita upgrade diri kita sendiri. It's just like you take a rest for you to do bigger things gitu loh. Nah caranya seperti itu. Kalau kita terus-menerus available buat orang lain, tapi nggak available buat sendiri, turns out kita akan selalu ngelihat kerjaan itu negatif, bantuin orang itu negatif, dapat project baru itu negatif. Kenapa? Karena kita nggak pernah punya waktu untuk diri kita sendiri. Ketika kita punya waktu untuk diri kita sendiri, we self-care about ourselves, you will have bigger place on your plate untuk nampung hal-hal yang baru. And you are ready for that. Gitu loh ya. Bahkan Alkitab juga berkata seperti itu kan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. So you need to start loving yourself first before you start loving others. Because if you never loving yourself, you will never learn how to love others genuinely. Secara tulus kita gak akan pernah tahu sih gimana caranya kita mengasihi orang lain. Toh diri sendiri aja gak pernah dikasihi gitu loh. So let's learn to say no. It's because you want to prioritize what you need to prioritize. And you should be on the list as well. Kamu juga harus masuk di list prioritasnya kamu. Jangan sampai lupa. Ya. And I'm going to end this with a question. Sebelum kita belajar gimana cara mengasihi diri sendiri from the inside ya. I want to ask you something. And I want you to answer it by yourself. Where does your strength come from? Kekuatan kamu itu sebenarnya dari mana sih? And this is what happened to Simpson. Yang tadi saya bilang di awal ya. Di ujung hidupnya Simpson, he literally lost everything. Dia nggak bisa lihat, dia ditangkap, matanya dicungkil, dia nggak bisa lihat apa-apa. Di ujung hidupnya, apa yang terjadi dengan Simpson? Dia cuma bisa dengar seberapa orang merendahkan hidupnya. Di ujung hidupnya Simpson, apa yang bisa dia rasain itu cuma suara orang doang. People is mocking him. People is talking that you are worthless. Look at you now. You don't have any power. Lu tuh nggak ada apa-apanya kalau lu nggak ada kekuatan lu. Nah, di masa seperti itu, justru Simpson sadar sih kekuatannya itu dari mana. Kenapa Roh Allah meninggalkan Simpson di fase seperti itu? Bukan karena Tuhan nggak sayang lo ya. Bukan karena Tuhan kesel sama Simpson terus Tuhan ya udah buang aja. No, let me tell you one thing. God is never throwing you out. You are His creation. Why He throw something that He created? Gitu loh. Nah, di fase-fase kesendiriannya Simpson, di fase-fase Simpson itu merasa rendah banget, di penjara sendiri, gelap, nggak bisa lihat apa-apa, cuma bisa dengar. Di saat itulah Simpson menyadari bahwa kekuatannya itu adalah dari Tuhan. Simpson menyadari bahwa God is actually developing him. So guys,
I know all of us will have that moment. Kita semua pasti punya masa di mana kita ngerasa sendiri, kita ngerasa alone, kita ngerasa nggak dihargai, kita ngerasa powerless, nggak punya apa-apa. Apakah di fase seperti itu Tuhan tinggalkan Anda? Enggak. Justru di fase seperti itu Tuhan is developing you for what? To hear His voice. Yuk kita buka ayat yang terakhir. Before I end this, itu ada di Hakim-Hakim 16 ayat ke-28. Samson berkata seperti ini ya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ayat ke-28, berserulah Simson kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Why Simson finally pray to God? Because at that moment he finally realized kalau sumber kekuatannya itu adalah dari Tuhan. Dia nggak punya apa-apa lagi, mata aja nggak bisa lihat lagi, right? Rambut nggak ada, semua nggak ada, he powerless, but he still pray to God. Dan dia bilang seperti ini sama Tuhan, God, if you remember me, use me one more time. Look guys, if God says that you are fearfully and wonderfully made, then that's who you are. Other people think about you is no longer matters. Apa yang orang pikirkan tentang kamu itu nggak penting lagi. Karena what's important is what God think about you. Gitu loh. Nah, that's why ketika di fase kesendirian kita, di fase ketika kita merasa worthless, di fase kita merasa kok hidupku ini jauh banget ya dari hidup orang lain. Kok aku merasa aku ini nggak bisa apa-apa ya. Kok aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, kok nggak bisa seperti mereka ya. Hey, God is developing you. At that moment, you should listen to God's voice instead listen to the world's voice. Jangan dengarkan suara dunia. Tuhan sengaja letakin kamu di fase seperti itu ya karena Tuhan mau kamu dengerin suaranya. How? Gimana caranya kita bisa dengar suara Tuhan? Is that you need to spend a lot of time to your Creator. God is your Creator. He created you. Fearfully and wonderfully made. He created you. If you never talk to the person that creates you, then how you can hear His voice? That's why young people, before you let others define what is your worth, you need to ask God. Why? Karena Tuhan yang ciptain kamu, bukan dunia. Lu tanya dunia sekalipun, dunia gak akan bisa jawab. Kenapa? Karena dunia akan jawab kekuatannya kamu doang. Jangan sampai ya, apa yang dunia lihat di hidupmu itu menjadikan kekuatan kamu. Karena detik dunia ambil itu semua, kamu akan ngerasa kamu hilang segala sesuatunya. So put your strength in the words of God. That's why you need to talk more about God. Talk more to God. Ngobrol banyak sama Tuhan. Karena di saat seperti itulah, di momen-momen kesendirian kamu akan bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Because His voice is the most important voice that you need to hear to start loving yourself. Ya, so anak muda, ayo kita sama-sama belajar lebih banyak lagi spend our time with God. Instead of tunggu-tunggu komen orang di Instagram, instead of tunggu-tunggu likersmu bertambah, instead of tunggu-tunggu ada DM yang masuk, start asking God, what is your worth? Kalau hari ini kamu merasa kamu hilang, kamu merasa kamu gak punya power, kamu merasa kamu gak bisa ini itu, ask God, God, I want to believe one more time. God, use me one more time. He is there for you. Because that is His way to developing you. Ya, so yuk kita sama-sama belajar 3 hal. The very first thing is don't let the world as your standard. Yang kedua adalah learn to treat others with love and respect. And the last thing is learn to say no. And know where is your strength come from. Right, young people? So, I'm done here and are you ready untuk belajar gimana sih caranya kita mengasihi diri kita itu from the inside. Ya, kita akan langsung belajar dari Ko Hendy. Yeay, let's hear from Ko Hendy. Oke ya, jadi tadi kita udah dengar dari Agnes bagaimana mengasihi diri dari outside-nya. Nah, hari ini dari saya pribadi, saya ingin kita sama-sama belajar
bagaimana kita mengasihi diri dari dalam diri kita dari inside-nya. Nah, kita sama-sama buka di ayat Matius dulu ya. Di Matius 22, wait ya. Ayat 39 sampai 40. Oke, saya bacakan ya. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa kita mengasihi orang lain kalau kita sendiri tidak pernah mengasihi diri sendiri? Bagaimana kita bisa care dengan orang lain kalau kita sendiri acuh tak acuh dengan diri sendiri? Nah, self-love itu adalah tentang bagaimana kamu, bagaimana saya, dan bagaimana kita semua tahu bagaimana memberi makan atau tahu bagaimana fit diri kita itu baik secara inside maupun outside. Nah, kalau ngomong inside itu bisa aja tentang mental health, tentang psikis kita, tentang feeling, atau mungkin tentang hal-hal yang mungkin kita merasa hal yang cukup mengganggu atau hal yang sangat menyita perhatian dan waktu kita dan membuat kita semakin stres. Nah, how to be a friend, how to be ear for others, bagaimana menjadi teman, bagaimana menjadi telinga untuk orang lain. If you never to be a friend, never to be ear from yourself. Kalau kita tidak mengerti bagaimana diri kita seutuhnya, kalau kita tidak mengenali diri kita seutuhnya, kita nggak akan bisa jadi garam dan terang dunia. Kita nggak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Self-love itu berbeda dengan selfish. Ya, itu harus di-note. Mungkin barangkali banyak yang berpikir, kalau self-love bisa aja jadi selfish. Ya, bisa. Kalau kadarnya terlalu berlebihan dan kadarnya terlalu banyak. Tapi, self-love tidak akan menjadi selfish selama kita mengerti dan kita paham benar bagaimana kita mengatur kadarnya, bagaimana kita mengatur porsinya, supaya itu tidak menjadi selfish. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh yang dari hidupnya, by up and down, kita bisa belajar banyak hal. Dan ini salah satu tokoh favorit saya. Kita akan belajar bersama-sama tentang Daud. Sama-sama kita ketahui bahwa di dalam kehidupan Daud, Tuhan melakukan banyak perkara. Baik ketika dia hanya menjadi seorang gembala atas domba-dombanya, sampai Tuhan percayakan dia menjadi seorang raja yang hebat di dalam pemerintahannya. Nah, tapi yang kita tahu bersama di dalam kehidupannya, Daud itu pernah melakukan sebuah kesalahan yang kalau bisa saya bilang ada kesalahan yang cukup fatal. Ya, kita sama-sama tahu di kitab Samuel 2 Samuel ayat 11 itu adalah perikop tentang perzinahan Daud dengan Batsheba, istrinya Uria. Somehow manusia bisa melakukan kesalahan. Somehow meskipun itu kesalahan kecil atau kesalahan besar, kita bisa melakukan kesalahan. Tapi yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa sigap sadar, bagaimana kita bisa sigap untuk celik mata kita untuk menyadari bahwa kita udah buat salah dan kita mau berbenah. Itu poin pentingnya. Tapi kalau kita udah sadar kita berbuat salah, tapi kita tidak pernah mau berubah, tapi kita istilahnya tetap merasa bahwa everything is fine, everything is okay. Nah, there is nothing happen. Tidak akan terjadi apa-apa di dalam hidupmu. Dan kamu tidak akan mengerti bagaimana indahnya sebuah kehidupan yang Tuhan sudah letakkan di dalam hidupmu. Di kitab 2 Samuel, bentar ya, saya buka. Di kitab 2 Samuel ayat 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 13. 2 Samuel 12. Saya bacakan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan,
aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, ketika Daud diingatkan oleh Nathan akan kesalahannya itu, Daud tidak jadi orang yang dalam artian tidak mengakui. Daud tidak jadi orang yang terlalu merasa bahwa itu fine-fine aja kok. Itu bukan sebuah pelanggaran kok, itu bukan sebuah dosa kok. Tapi yang Daud lakukan adalah, dia langsung berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Berarti poinnya adalah, dia sadar. Bagaimana dengan kita? Kesalahan apa yang kita pernah buat? Atau masa lalu apa yang kita punya di belakang sana? Yang mungkin membuat kita terus-terusan kondem dengan diri kita dan terus-terusan menyalahkan diri kita dan terus-terusan merasa bahwa aku orang yang gak baik, aku gak layak. Yang saya pengen tekankan adalah jangan fokus ke aku gak layaknya, ke aku gak baiknya, tapi fokus ke apa yang bisa aku lakukan ke depannya untuk berubah. Nah, itu yang ada di dalam Daud yang harus kita sama-sama punya. Lalu penyesalan Daud tidak berhenti. Ya, ketika Nathan sudah mengingatkan, dia sadar. Tapi ada di titik di mana Daud itu benar-benar merasa bahwa nggak cukup hanya sekedar sadar, nggak cukup. Kalau cuma ngomong doang, ya itu semua orang bisa. Tapi itu butuh action, itu butuh tindakan. Dan yang Daud lakukan adalah di dalam sebuah tindakan. Ya, ketika sampai anak hasil perjinahan dia dengan Batsheba akhirnya mati, ya, Daud itu ada di dalam perikop ini. Daud itu masuk ke dalam rumah Tuhan, sujud menyembah. Daud itu masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Berarti dia benar-benar realize banget bahwa dia benar-benar salah. Dan kesalahannya ini benar-benar harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Poin pertama yang saya ingin kita sama-sama belajar adalah belajarlah untuk move on. Move on dalam arti yang seperti apa? Jangan terus menghakimi diri sendiri. Kamu perlu tahu bahwa manusia nggak ada yang sempurna. Manusia nggak ada yang perfect. Hanya Tuhan yang sempurna. Tapi bukan berarti memakai itu menjadi sebuah tameng untuk kita. Manusia nggak sempurna, jadi bisa melakukan kesalahan berulang-ulang kali. No. Manusia nggak sempurna. Tapi manusia harus berbenah ketika dia tahu dia pernah melakukan kesalahan atau ketika dia tahu ada kejadian yang pernah terjadi di masa lalunya yang perlu dia perbaiki. Jangan pernah compare dosaku dengan dosamu. Jangan pernah compare dosa kita dengan orang lain. Jangan pernah compare bahwa aku sudah melakukan dosa yang terlalu besar, sulit untuk diampuni. Aku sudah melakukan dosa yang terlalu luar biasa sehingga Tuhan memalingkan wajah dariku. Come back to God. Balik ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Akui. Ketika kamu datang ke Tuhan, ketika Daud datang dan bersujud di hadapan Tuhan, itu adalah titik di mana dia move on. Itu adalah titik di mana dia step forward ke depan dan melihat rancangan Tuhan yang lainnya indah di dalam kehidupannya. Oke. Dan poin yang kedua, forgive yourself and be realistic. Terkadang hal yang paling sulit dilakukan manusia adalah menerima diri sendiri. Somehow kita mungkin nggak menyadari itu, tapi somehow di dalam diri kita itu pasti ada bagian di mana kok aku seperti ini ya, kok aku seperti itu ya. Kita terlalu banyak A, B, dan C. Yang pengen saya sampaikan ke kita semua adalah berdamai dengan semua kesalahan, berdamai dengan semua masa lalumu, berdamai dengan semua
bad things yang pernah happens, yang pernah terjadi. Hentikan semua penghakiman diri. Semakin kamu menghakimi diri, semakin kamu tidak berbenah diri. Dan jadilah orang yang lebih realistis, jadilah orang yang lebih real di hadapan Tuhan. Karena Daud adalah orang yang sangat real di hadapan Tuhan. Oleh karena ketika pun dia down, dia bisa bangkit dengan cepat. Dan bahkan kehidupannya terus diceritakan di hampir semua Alkitab. Daud adalah orang yang sangat real di hadapan Tuhan. Ketika dia tahu dia salah, ya salah. Ketika dia tahu dia berdosa, ya berdosa. Kenapa saya bisa bilang Daud orang yang sangat real banget di hadapan Tuhan adalah karena tidak ada yang berubah di hidupnya. Setelah dan sebelum dia jadi raja, tidak ada yang berubah. Kepolosannya tidak ada yang berubah. Tulus hatinya ke Tuhan tidak ada yang berubah. Rasa membutuhkan Tuhannya itu tidak berubah dari hidupnya. Salah satu kendala yang kenapa banyak orang yang terasa seperti hard to know how to love her or himself adalah karena mereka tidak menjadi orang yang realistis. Adalah karena mereka tidak menjadi orang yang real. Karena dia memakai takaran dunia di dalam hidupnya. Dia bukan dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia bukan heart to heart dengan Tuhan. Dia bukan berusaha mendengar Tuhan itu pengen apa di hidup dia. Terlalu banyak mikir, pertimbangan A, B, dan C. Harga diri, bahkan mungkin kadang jaga image. Itu membuat orang sulit untuk mengerti dirinya itu siapa. Karena yang tadi saya bilang, dia pakai takaran dunia. Dia berusaha menjadi orang lain. Bahkan datang ke Tuhan pun dia berusaha jadi orang lain. Nah, Daud bukan orang yang seperti itu. Daud adalah orang yang sangat real, sangat jujur apa adanya. Jadi pertanyaannya, mau sampai kapan kita menjadi orang lain, apalagi di hadapan Tuhan? Be true to yourself. Start now. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah lebih jujur kepada dirimu sendiri. Bukan mulai besok, tapi mulai hari ini. Poin yang ketiga, belajarlah lebih enjoy atas kehidupan yang Tuhan berikan di dalam dirimu dan diriku. Enjoy yourself. Menikmati semua even hal terkecil di dalam hidupmu yang Tuhan berikan. Karena kunci rahasia kehidupan Daud adalah dia adalah salah satu tokoh yang sangat menikmati seluruh kehidupannya yang Tuhan berikan. Daud sangat menikmati setiap bagian kehidupannya. Ketika dia menjadi gembala domba, dia sangat enjoy. Bahkan dia bisa bermain-main, bernyanyi, menyembah Tuhan di tengah-tengah kawanan domba. Dan bahkan ketika pun dia menjadi seorang raja, dia pertahankan itu. Dia tetap enjoy, even we know hidupnya itu up and down, tapi dia enjoy. Bahkan ada satu ketika di mana Daud tidak jaim, dia nggak malu untuk yang namanya menjadi diri sendiri dan enjoy dengan seluruh kehidupannya, menari-nari dengan enjoy ketika menyembah Tuhan di depan rakyatnya. Nah, pertanyaannya, how to enjoy? Bagaimana how to enjoy yourself? Bagaimana enjoy dengan hidupmu? Nggak ribet. Hanya menikmati setiap
bagian, setiap part yang Tuhan letakkan di hidupmu dan hidupku dengan bersyukur aja. Hobi bisa dibilang juga salah satu cara kita enjoy dengan kehidupan kita. Kalau ditanya hobi itu dosa nggak? Ya nggak dosa. Selama hobimu itu tidak mengganggu hal yang lain. Selama hobimu itu tidak kamu jadikan berhala. Selama hobimu itu tidak membuat kamu nggak bisa lepas, itu nggak dosa. Me time itu selfish nggak? Egois nggak? Ya enggak. Me time itu perlu somehow. Untuk apa? Untuk mungkin me time kamu bisa cross check dirimu, cross check habit apa yang perlu diubah, atau susun plan untuk kehidupanmu, atau hanya sekedar nongkrong di kafe, nikmati kopi, dan ya udah, nggak ada yang salah. Selama me time-mu itu tidak membuat hancur berantakan dengan kerjaanmu, tidak membuat family time-mu itu menjadi nol. Jadi nggak ada yang salah. Selama takarannya itu seimbang, selama takarannya itu tidak berat sebelah. Enjoy yourself itu juga ngomong tentang jangan muluk-muluk. Kita minta sesuatu yang gede dari Tuhan. Kita minta sesuatu yang besar dari Tuhan. Tapi kita nggak pernah melihat, tapi kita nggak pernah menyadari bahwa yang ada di kita sekarang ini, even itu the small things, kita nggak pernah appreciate. Kita nggak pernah menghargai itu sebuah privilege, sebagai sebuah privilege yang sudah Tuhan letakkan di hidup kita. Jadi jangan muluk-muluk untuk minta sesuatu yang gede, sedangkan yang ada di kita, yang ada di kamu, yang ada di aku, kita sendiri mengeluh ketika ada di sebuah pekerjaan, ketika dipercayakan mungkin jabatan yang masih start dari awal. Kita sudah mengeluh, kita sudah hitung-hitungan dengan gaji A, B, C, dan D. Kita nggak mau belajar untuk bayar harga, untuk pick cross, untuk pikul salib melakukan dari bawah, dan yang kita ekspektasikan selalu yang besar. Ya nggak seperti itu. Rahasia Daud dipercayakan menjadi raja adalah karena dia bukan orang yang muluk-muluk. Dia nggak pernah sengaja kejar jabatan raja itu. Tapi karena hatinya yang simpel, tapi karena pembawaannya yang apa adanya di hadapan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan banget. Dan akhirnya Tuhan memilih dia yang kata dunia dia nggak mampu dah, dia nggak bisa karena ukuran badannya mungkin, atau karena nggak ada skill mungkin. Tapi Tuhan memakai dia untuk mempermalukan dunia yang berkata dia nggak bisa. Itu juga berlaku untuk dirimu dan diriku. Jadi konklusinya hari ini, bagaimana kita belajar mencintai diri sendiri dari dalam. Karena apa yang dari dalam baik, itu akan terpancar keluar dengan baik. So kita harus punya pondasi dalam yang baik dulu. Nah, konklusinya adalah, pertama, kita harus bisa move on from everything, dari semua hal yang kamu tahu itu menjadi negative vibes, menjadi sesuatu yang negatif yang gak perlu kamu simpan lagi. Kamu harus move on dari semuanya. Yang kedua, berdamailah dengan kesalahanmu. Jadilah orang yang lebih realistis, jadilah orang yang lebih real. Dan yang ketiga, nikmatilah semua, setiap bagian demi bagian di dalam kehidupanmu, setiap fase dalam hidupmu, karena itu akan menjadi kunci rahasia. Suatu hari kehidupanmu benar-benar akan Tuhan angkat tinggi, dan Tuhan akan bawa kamu terbang tinggi. So I think that's all dari saya untuk bagian self-love insight-nya. Thank you so much Kohen.
belajar sesuatu ya semua ya. I personally also learn a lot sih, but it's very important ya untuk kita itu bisa mengasihi diri sendiri from the inside sebelum kita mulai from the outside. Karena kalau apa yang nggak mulai dari dalam, ya pasti nggak bisa dong ya dimulai dari luar ya. Benar sekali. Alright, so guys, we are not going to end this yet because kita mau share apa nih ke teman-teman? Apa itu? Apa tuh? Nah, jadi kita nggak mau teman-teman ini cuman sekedar dengar gimana sih cara mengasihi diri sendiri, but we will practice it. Yes. Jadi kita bakal ada 21 days loving myself challenge. yes ya, jadi betul. Jadi kita bakal ada 21 days loving myself challenge. Yes. Nah, tujuannya apa sih kok sebenarnya? Jadi setelah hari ini kita mendengar banyak tentang bagaimana mengasihi diri dari luar dan dalamnya, rasanya nggak afdol kalau nggak ada aplikatifnya. Jadi hari ini challenge ini tujuannya untuk mengajak kita semua, ya, aku, kamu, dan kita semua untuk benar-benar bisa join di challenge ini. Supaya apa? Supaya 21 hari ke depan setelah challenge ini selesai, kita akan menjadi pribadi yang lebih baru lagi. Yes, correct ya. Jadi challenge ini ada 21 hari because as what we ever read, perlu 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Jadi ayo kita bentuk kebiasaan baru kita untuk lebih mengasihi diri kita lebih lagi. Jadi nanti setiap harinya teman-teman bakal dapat avatar untuk teman-teman harus menyelesaikan challenge every single day. Jadi challenge itu semua tujuannya adalah untuk kita lebih mengasihi diri kita sendiri lagi. Ya, so stay tuned to it and we going to share it after this. Alright, so Yes. Jadi saya rindu di ending. sebelum kita berdoa. Iya, sebelum kita selesai, saya rindu untuk kita sama-sama boleh pejamkan mata dimanapun tempat engkau berada. Pejamkan mata dan datang bawa hatimu ke Tuhan. Sungguh Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang telah mendengar firman Tuhan hari ini. Bagaimana kami belajar untuk mengasihi diri kami, baik dari luar, secara outside-nya, dan secara dalam, inside-nya. Kami belajar, biarlah firman-Mu itu jatuh ke tanah hati yang subur, tanah hati yang tepat, sehingga setiap orang yang mendengar, yang selama ini merasa bahwa, aku kok seperti ini ya, aku pernah melakukan kesalahan, aku benar-benar takut, aku benar-benar minder, aku menjadi orang lain. Teman-teman yang pernah merasa terintimidasi, atau teman-teman yang pernah di fase yang benar-benar kamu gak ngerti caranya mengasihi dirimu dengan baik dan benar. Sungguh, aku berdoa hari ini Tuhan, biarlah roh kudus-Mu Engkau curahkan ke setiap hati, ke setiap teman-teman yang pernah merasa hidupnya gak berguna, hidupnya yang gak layak dipakai Tuhan, hidupnya yang tidak bisa Tuhan pakai. Tuhan yang curahkan urapan terbaik. Tuhan jaga mereka, Tuhan jaga hati mereka, Tuhan jaga seluruh kehidupan mereka. Kami sepakat Tuhan, kami mau berubah, kami mau belajar menghargai kehidupan kami. Karena kami tahu hidup kami adalah sebuah privilege indah yang Tuhan sudah berikan. Untuk boleh kami nikmati, untuk kami boleh enjoy, untuk kami boleh benar-benar explore hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami selesai berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 43 ayat 4. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, and nations in exchange for your life. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan memandang setiap kita mulia dan berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan menggantikan nyawa kita dengan Dia mengambil bangsa-bangsa, bahkan orang-orang untuk menggantikan nyawa kita di hadapan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita dan saya percaya setiap kita diberkati Tuhan dengan firman hari ini. Dan biar selepas ibadah hari ini, setiap orang-orang muda yang mendengarkan firman dan merenungkan firman akan mengalami sebuah perubahan di dalam hati. Dan yang pastinya semakin sadar bahwa setiap kita mulia dan berharga di mata Tuhan. Mari kita ubah cara pandang kita memandang diri kita semulia dan seberharga bagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan, kami melepaskan berkat yang terbaik bagi orang-orang muda di seluruh Sumatera. Mulai hari ini,
tidak ada seorang muda pun yang menganggap dirinya rendah. Tidak ada seorang pun yang menganggap dirinya tidak berharga. Karena Tuhan mengasihi setiap kami. Dan kami percaya hari ini juga ada kasih yang sempurna yang baru Tuhan tambahkan di dalam hati kami. Untuk menjadi pondasi. Untuk kami semakin dipakai Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Papa, mama, sahabat, teman, atau orang-orang di tempat kerja. Bahkan orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup. Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan kami akan terus menjadi orang-orang muda yang bersinar terang di dalam kasih Tuhan. Terima semua berkat yang mulia hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati boleh sama-sama katakan amin, amin. Be blessed.